Misalnya nih Pak, uang suami 100% milik istri. Itu kan sunnahnya seperti itu Pak. Tengok istri Bapak macam mana Pak. Nanti Bapak kasih 100% Pak. Mendorong Bapak nanti ke kantor. Di jatahnya suami 10.000 Pak. Nampak dorong sepeda motor. Dorong Bang. Gara-gara kaji Ustadz lah nih. Kasih semua di jatah saya 10.000, beli lontong 8.000, tinggal 2.000 lagi Pak. Itulah pertahanan dia sampai sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa huwal ghafurur wadud dzul arsyil majid fa'alu liman yurid asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, dan guru kita Ustadz Noki yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin di tengah kesibukan Bapak Ibu semua masih dilapangkan hati untuk duduk di majelis ilmu ini. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini menjadi sebab mudah-mudahan segala urusan lancar, rezeki dimudahkan oleh Allah, badan diberikan kesehatan insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Di dalam surat Al-Baqarah 246 247 itu Pak, Bani Israel datang kepada nabinya, nama nabinya ini Samuel. Angkatlah untuk kami seorang raja agar bisa kami bertempur melawan Jalut. Kata Nabi Samuel, nanti kalau diangkat raja kalian tidak mau pula berperang. Nah, jadi memang orang Israel itu dari dulu itu memang diragukan Pak, apa-apa yang dia katakan. Oh enggak, pokoknya masa kami tidak mau berjuang, mereka sudah mengusir kami dari kampung kami pasti mau. Nah, Allah memerintahkan kepada Nabi Samuel, ukur siapa yang sama dengan tongkatmu tingginya, maka dia menjadi raja Bani Israel. Jadi murah biayanya Pak, tidak perlu banyak kotak, tidak perlu, pokoknya siapa yang sama tingginya dengan tongkat itu jadi raja. Sebanyak itu yang ikut Bani Israel, hanya satu yang sama tingginya dengan tongkat Nabi Samuel, yaitu Tolut. Sama tinggi Tolut sama tongkat, tapi sebetulnya bukan sembarangan itu Pak, Allah mengetes seperti itu karena memang Tolut ini memiliki fisik yang kuat, akal cerdas. Begitu Tolut terpilih, Bani Israel nolak karena alasannya di 247 itu, masa orang miskin jadi raja? Banyak nih kami yang kaya, masa yang miskin yang terpilih? Dari sini ada isyarat Pak, usahakan berduit lah kita nih Pak. Kalau nggak berduit nggak didengar orang kita Pak. Jadi itu udah diisyaratkan oleh Al-Quran. Kalau kita berduit tuh Pak, ngomong tuh agak kuat Pak. Kentut aja kita termotivasi orang Pak. Nggak usah kita ngomong lagi. Kentut kita termotivasi Pak. Apa yang kita omongkan tuh berisi Pak, padat. Jadi memang Rasulullah itu tidak salah mengatakan sebaik-baik penolong untuk takwa kepada Allah adalah harta benda. Sebaik-baik harta di tangan orang-orang soleh. Jadi mesti orang-orang soleh nih usahakan bisa kaya. Tapi apakah miskin itu inah? Tidak. Orang miskin dalam Islam ini dia sudah berupaya keras dengan jalan yang diridhoi Allah, penghasilannya kurang, tapi dia tidak mau meminta-minta. Nah, itu orang miskin, itu mulia juga Pak. Tapi kalau yang dikasih kesempatan Allah, kita punya pendidikan bagus, akal cerdas, usahakanlah, raihlah setinggi-tingginya. Banyakkanlah penghasilan kita. Karena sahabat Nabi yang 10 orang dijamin masuk surga itu rata-rata miliarder. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Tolha bin Ubaidillah. Mereka itu orang-orang yang berduit, Pak.
karena duitnya itu berguna untuk orang, jadi bukan untuk diri sendiri. Itu gunanya kita yang udah soleh-soleh nih ya, kaya, itulah gunanya, bisa berarti untuk orang lain. Waktu itu semua menolak. Kami tidak nolak kalau Tolut lah. Tadi kalian kan udah janji kalau udah diangkat raja, kalian ikut. Mau tidak mau mereka ikut. Begitu mereka sudah ikut, diajaklah berperang melawan Jalut. Lebih kurang yang ikut itu 7.000 orang. Salah satunya adalah Nabi Daud alaihissalam yang masih remaja beranjak dewasa. Ada sungai diuji oleh Allah, masih di kelanjutan surah Al-Baqarah itu. Siapa yang hanya menciduk-cidukkan tangan, mencuci-cuci kaki, berarti dia ikut berperang denganku. Tapi siapa yang minum airnya, dia tidak ikut berperang. 7.000 yang pergi, 6.700 minum semuanya. Itu payahnya kalau kita memerintah, tidak pakai kekuatan uang itu. Tinggal 300 orang lagi itulah yang setia, yang mau ikut berperang. Termasuklah Nabi Daud alaihissalam. Rasulullah itu pernah mengatakan, Pak, ada manusia ini yang ditarik kepada kebaikan itu dari perutnya, dari seleranya, Pak. Dengan itu bisa narik dia. Siapa sahabat yang ditarik Rasulullah lewat perut? Safwan bin Uyainah. Itu pakai harta narik. Pas perang Hunain dipinjam Rasulullah baju besinya, tapi dia tetap tidak mau Islam. Dikasih Rasulullah waktu 4 bulan, kalau tidak tinggalkan Mekah, karena orang musyrik sudah tidak ada lagi di Mekah. Nah, tinggalkan Mekah, dikasih waktu 4 bulan. Jadi dia memang tidak mau masuk Islam. Selesai perang Hunain, banyak bawa harta rampasan perang, dikembalikanlah baju besi dia. Setelah dikembalikan baju besi dia, dibawa Rasulullah dia ke atas bukit. Kau lihat onta-onta yang di bawah bukit ini? Lihat Muhammad, semua untukmu. Langsung syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Itu loh kalau pakai duit. Jadi lebih inilah rasanya, lebih kuat kita. Kalau kita ini berharta, lebih kuat kita rasanya. Nah, setelah itu tinggal 300 orang diajak perang melawan Jalut. Karena pasukan Jalut itu sangat kuat, tidak ada yang berani maju. Nah, Tolut akhirnya memberikan hadiah, menawarkan hadiah, siapa yang bisa membunuh Jalut dinikahkan dengan anak perempuannya. Anak perempuannya cantik. Tapi tidak juga ada yang maju. Yang hanya berani maju Nabi Daud alaihissalam. Tapi bukan karena dihadiahkan anak ini, tidak. Memang tidak ada yang maju karena dia masih kecil, rasanya ditunggu ya. Rasanya tidak ada yang berani maju, akhirnya Nabi Daud maju. Senjatanya menjanik. Menjanik itu sejenis ketapel, Pak, tapi main lempar ya, bukan main seperti ini. 3 buah batu langsung tepat di topeng besi Jalut itu, tengkoraknya pun retak dibuat. Nah, itulah kuatnya Nabi Daud alaihissalam. Tersungkurlah Jalut. Tersungkur Jalut, mulailah viral nama Nabi Daud. FYP, Pak, tiap hari. Pokoknya semua orang memuji Nabi Daud. Di mana-mana orang menceritakan Nabi Daud. Turunlah popularitas Tolut. Jadi Bapak ingat tadi, yang ngangkat Tolut ini dengan izin Allah adalah Allah melalui Nabi Samuel. Turun popularitasnya, Pak, jadi jahat. Itulah bahayanya tuh. Akhirnya Tolut berencana membunuh menantunya sendiri. Asal ada pemberontakan, dikirimnya Nabi Daud 10 orang aja, maksudnya supaya mati. Kan kalau seperti itu kan nggak ketara kali gitu, Pak ya. Kalau sekarang dimutasi lah, Pak. Ya nggak ketara gitu kan, pokoknya sampai minta mundur sendiri gitu kan. Pedalaman Pontianak, di situ dengan gaji yang sama tuh mikir ya dia kan, resign aja lah saya, Pak. Resign kan lumayan potongnya, Pak ya. Jadi tambah-tambahkan aja hati, Pak. Mau kemana pun dilemparkan ikut ke situ. Jadi ini pun terjadi kan di masa sekarang ini kan hal seperti ini terjadi. Rupanya menang terus. Akhirnya cara Tolut terang-terangan. Dia mau membunuh Nabi Daud.
Nah, istri Nabi Daud, anak Tolut, membocorkan kepada Daud, ayahku ingin membunuh. Karena dia khawatir tinggi popularitas kau daripada dia. Jadi larilah kau tinggalkan tempat ini. Tinggalkan oleh Nabi Daud, berdiamlah dia di atas bukit. Nampak dia mertuanya itu memburunya dengan tentara, capek, tertidur di bawah bukit. Turun Nabi Daud dari atas bukit, ditancapkannya panah ke muka mertua. Terkejut mertua terbangun. Kalau aku ingin kekuasaanmu ayah, mudah bagiku saat ini untuk membunuh. Disitulah Tolut sadar dan bertobat kepada Allah, diserahkanlah kerajaan kepada Nabi Daud. Jadi kita yang dapat jabatan itu Pak ya, kalau orang soleh yang dapat jabatan, itu dengan kuasanya banyak memberikan kebaikan jadinya. Sedangkan yang baik aja bisa goyang. Artinya Bapak, jangan kita nampak berubah deh semenjak jadi ini berubah. Doakan Pak. Jangan kita hujat, doakan. Karena Tolut aja yang diangkat Allah bisa meleset. Apalagi kita. Saya tidak usah dapat jabatan besar gimana. Saya pernah jadi RW di Kelurahan Kota Tingginya. Warga saya Mall Pekanbaru itu Pak, itu warga saya itu. Menang telak tanpa lawan. Nggak ada lawan Pak. Pokok masyarakat adalah ustaz aja jadi RW. KTP saya tuh Bapak di mana? Rumbai Pak. Karena masyarakat nunjuk, tidak ada masalah. Lurah segan tak negur dia jamaah saya lah Pak. Melawan undang-undang semua ya. Yang kata camat udahlah biarin aja lah, tidak apa. Kan masyarakat yang memilih. Dah mulailah jalan gaji saya Pak. Nah, pertamanya tidak masalah gaji berapa lah Pak. Sekali 3 bulan. Cuman Pak, awalnya tuh saya biasa aja, memang masyarakat terlayani lah. Kalau ada urusan tidak pernah saya persulit. Nah rupanya Pak, setiap nanda tangan tuh minimal 50 Pak. Ini sedikit Pak RW, apa nih? Nah, kan inilah, itu harus ada tuh Pak. Bahasa-bahasa basi busuk tuh, itu ada tuh. Ada ini, nggak usah Pak, nah cuma nanda tangan ini, udahlah Pak RW. Aduh, udah enak saya, tapi tidak usah lama-lama Pak. Nanti ditariknya, nanti tribun gitu. Jadi sebentar aja tuh yang seperti itu tuh ambil. Mulai saya merasa sayang tuh Pak. Nah, mulai saya merasa sayang. Nah yang membuat berat meninggalkan ke RW-an tuh Pak, begitu masuk Ramadan Pak, berapa toko di mall itu ngasih minuman kaleng Pak. Terbayang nggak Bapak tingginya? Nah, mulai saya udah mulai jahat hati nih Pak. Ini harus bertahan nih. Nah, ini jangan sampai lepas. Pemilihan 5 tahun kedua menang telak lagi saya. Ada lawan, tapi saya menang telak. Di saat itulah saya meninggalkan ke RW yang itu. Karena saya udah tahu Pak, hati saya udah tidak bagus. Nah, hati udah tidak bagus nih. Ini bahaya nih, ini kalau diteruskan jahat saya jadi. Jadi kan kita tahu sendiri Pak, deh RW aja udah kayak gini rasanya. Bagaimana orang yang punya jabatan tinggi, waduh harus selalu kita doa. Nah, begitu kerajaan pindah ke Nabi Daud punya 2 anak, Absalom sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dikasih Allah kecerdasan di atas rata-rata. Jadi kecerdasan itu Pak, memang Allah yang ngasih, tidak bisa dipaksakan. Satu kelas orang belajar nyanyi Pak, dengan guru yang sama. Yang pandai nyanyi itu tidak berapa orang Pak. Jadi tidak bisa, talent itu memang kita udah beda-beda, tidak bisa dipaksakan. Nah, di kampung-kampung Pak, anaknya dikasihnya air gula, itulah untuk dodotnya. Makan nasi putih pakai garam, gemuk, cerdas Pak. Dicobalah kan awak udah pakai omega 3, DHA, madu hitam, sudah tuh pokoknya macam-macam, udah disuik bodoh lagi, ampun bodoh. Karena itu tidak bisa, kita kadang-kadang kan suka lihat orang, cocok pakai ini, anak aku pakai ini, anak dia cocok. Jadi kita tidak bisa sama gitu. Nah kita tuh suka lihat orang sama dengan obat-obatan, kullu da'in dawaun kata Rasulullah. Setiap obat itu ada, setiap penyakit ada obatnya, tapi nunggu jodohnya. Bisa jadi di orang cocok ada itu, Pak, di kita enggak. Ingat saya dulu suaminya koma 7 tahun, udah banyak habis duit. Dia searching di Google ternyata dapat informasi. Justru orang koma itu dikasih obat tidur. Digilingnya lo obat tidur, dimasukkan ke infus suaminya. Izin Allah bangun Pak.
setelah 7 tahun koma. Di share-nya lah, di link berbagi Pak ya. Datang orang Indonesia dicobanya Pak giling obat tidur, tertidur selama-lama suami. Untuk melalukan aja lagi rupanya Pak. Iya di orang cocok, kita kan enggak. Saya kalau misalnya nih Pak ya, nengok inilah orang seminar parenting gitu. Ayah bunda sama anak-anak jangan berkata kasar bunda, kita harus sayang. Sama anak dia cocok Pak. Anak kita sini sayang macam ulat kelakuannya Pak. Coba lah tes kan di Pekanbaru ilmu itu tuh anak-anak main di masjid coba pakai sayang main di luar ya nak ya. Iya Pak, dipanjatnya ini boleh nih Pak. Ya, jadi kita dengar pengajian juga gitu Pak. Kita dengar pengajian nih, ini cocok nggak untuk aku amalkan? Misalnya nih Pak, uang suami 100% milik istri, itu kan sunnahnya seperti itu Pak. Tengok istri Bapak macam mana Pak. Nanti Bapak kasih 100% Pak, mendorong Bapak nanti ke kantor. Di jatahnya suami 10.000 Pak. Nampak dorong sepeda motor, dorong Bang. Gara-gara kaji Ustaz lah nih. Kasih semua di jatah saya 10.000, beli lontong 8.000, tinggal 2.000 lagi Pak. Itulah pertahanan dia sampai sore. Tengok juga, ini istri cocok enggak diamalkan ini. Kalau enggak jangan Pak. Pandai lah, azab Bapak nanti. Begitu kita kalau dengar pengajian tuh, misal masalah rumah tangga Pak, ini cocok enggak sama aku? Kalau enggak jangan dulu, simpan dulu, mana tahu untuk jodoh yang lain nanti Pak kan. Nah, kemudian kecerdasan Nabi Sulaiman ini umur belasan tahun dia itu sudah dibawa ayahnya Pak. Asal ada persidangan apa, memang dia cerdas di atas rata-rata. Ada orang bermasalah, itu kalau Nabi Sulaiman, ayah aku punya pendapat lain. Nah, ayahnya selalu ngasih apa pendapat kalau Sulaiman. Kan waktu itu ada orang kebunnya mau panen, masuk kambing tetangganya, habis kebunnya ini. Nah, itulah yang masuk kasus. Kata Nabi Daud, serahkan semua kambingmu kepada pemilik kebun. Kata Nabi Sulaiman, maaf ayah, aku berbeda dengan kalau menurut kau bagaimana Sulaiman? Kambing itu silahkan dimanfaatkan oleh orang yang punya kebun, sembari orang yang punya kambing memperbaiki kebun itu lagi. Jadi orang yang punya kebun bisa memanfaatkan kambing itu, susunya bisa dia manfaatkan. Setelah nanti ini mau panen, maka kambing ini akan dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Jadi tidak ada yang dirugikan. Wah, kau udah Sulaiman. Jadi kita jangan iri Pak, nengok kawan yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata itu memang ada. Itu memang pemberian Allah, rapat enak dengar dia ngomong. Saya pejabat di Pekanbaru ini Pak yang terpesona saya ngomong Kepala Dinas Perhubungan Pak Yudiarso. Macam terkonsep dia ngomong. Temen dong saya kalau dia ngasih kata sambutan Pak, biarlah saya lama sebentar nanti ceramahnya. Karena amplopnya sama Pak, biar aja dia aja yang lama itu Pak kan. Karena 15 menit itu saya ceramah ada masalah. Bapak sesekali coba buka di YouTube Pak Yudiarso itu ngomong terkonsep dan tidak ada pengulangan Pak. Macam kita ini kan ada pengulangan gitu. Dia enggak terkonsep. Itu talent tuh Pak. Nah, itu memang Allah yang memberinya itu. Makanya enak ya kalau dia ngobrol. Nah, setelah itu Pak, masuklah kasus lain. Ada perempuan 2 orang, Ibu A, Ibu B, berebut satu bayi dan dua-duanya mengaku itu bayi dia. Terus ditanya oleh Nabi Daud, mulai Ibu A, Ibu B. Ternyata lebih meyakinkan Nabi Daud, Ibu B. Ibu B yang diyakini Nabi Daud. Akhirnya kata Nabi Sulaiman, maaf ya, bolehkah aku ikut dalam masalah ini? Oh silakan Sulaiman. Aku butuh pisau ya. Untuk apa pisau itu? Supaya tidak ada yang terkecil hati antara kedua perempuan ini, bayinya kita belah saja. Jadi masing-masing mendapatkan separuh. Bagaimana Ibu B? Saya setuju. Kata Ibu A, saya tidak setuju, saya berbohong. Ini bukan anak saya, ini anak B. Langsung Nabi Sulaiman diambilnya bayi itu dikasihnya ke A. Karena seorang ibu kandung tidak mungkin dia anaknya mau dibelah. Itu kan kecerdasan tuh Pak.
Kalau saya dihadapkan masalah itu ya serahlah pokoknya mana yang baik saya ikut aja. Karena kalau orang-orang yang memang dikasih kecerdasan, saya Pak mungkin kalau duduk sama Bapak mungkin lebih banyak lah saya mendengar karena ilmunya pasti banyak lah yang saya dapat lagi karena saya nggak ngerti gitu. Jadi kadang saya ini kalau duduk lebih banyak mendengar. Kalau pas saya ceramah memang kan nyanyah saya ini Pak kan macam hebat betul saya bicara nih duduk tidak ada apa-apa loh. Paling saya banyak diam saya lah mendengar gitu. Karena ilmu Bapak pasti berbeda pula. Iri Absalom nih Pak. Ini anak Nabi nih Pak. Ini nampaknya Sulaiman yang naik jadi raja ini kan seharusnya aku. Iri anak Nabi itu. Mulai dia udah yakin ini Sulaiman bakal naik nih. Apa yang dilakukan Absalom? Mendekati rakyat. Apa aja rakyat butuh dia layani Pak. Ini ada trik yang seperti ini nih Pak. Nanti Bapak sampaikanlah kalau ada keluarga Bapak jadi anggota dewan, nah coba pakai trik Absalom nih. Rata-rata berhasil tuh Pak. Dikunjungi ya masyarakat, apa kebutuhan dibantunya. Tidak ada orang yang sampai ke istana selesai masalah semua sama dia. Masyarakat cinta sama dia. Nah begitu masyarakat udah cinta sama dia, dikudetanya lah Bapak kandungnya sendiri. Ngeri nak tuh Pak. Nabi Daud ditengoknya anak mengkudeta dia, ditinggalkannya kerajaan. Dibiarkannya anaknya sudahlah jadilah raja. Dalam pelarian Nabi Daud itu bermunajat dia kepada Allah. Akhirnya dikuatkan Allah hatinya untuk kontraksi, rebut lagi. Diutusnya lah tentara khusus dia yang masih setia. Kau rebut lagi kerajaan itu, tapi usahakan jangan bunuh anakku. Rupanya qadarullah Absalom akhirnya terbunuh. Itu konflik keluarga. Jadi kalau terjadi misalnya perebutan kekuasaan nanti di Arab Saudi, kita tidak heran lagi Pak, karena ini memang sudah terjadi. Yang naik lain yang seharusnya ini itu bakal ribut, itu memang iya. Dan kita tidak kaget lagi ini sudah terjadi. Nah itu bahayanya sebuah jabatan kekuasaan. Kalau di tangan orang-orang yang soleh saja bisa bermasalah, apalagi di tangan orang jahat. Makanya doakan kalau kawan kita jadi pejabat. Dan jangan kita kalau kawan kita sudah jadi pejabat, jangan pula kita mengganggu dia dengan kepentingan pribadi kita. Kalau misal tidak bisa dia membantu, dia bukan kita, ini itu sentimen pribadi kita namanya, untuk kepentingan kita. Jangan berteman karena kita mengharapkan sesuatu darinya. Terus kalau misal kita minta tolong tidak dapat, tuh langsung kita membenci. Nah itu terlalu tipis kita itu. Jangan diganggu. Ini kadang kawan udah jadi naik anggota dewan, sampai istrinya hamil pun ke aku juga cerita nih Ustaz. Padahal aku udah ikut campur masalah itu katanya kan. Ya, jadi seolah-olah anggota dewan itu semua bisa diurusnya Pak. Mulai dari masuk anak sekolah dia apa dia kasihan dia. Jadi jangan diganggu. Jangan karena kepentingan pribadi kita merusak kawan kita sendiri. Yang kedua Pak, masalah harta. Nah, jadi Allah mengatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta, anak itu adalah perhiasan dunia. Jadi karena dia perhiasan ini, Pak, memang agak mudah kita goyang dibuat. Apa kata Rasulullah? Dulu ada laki-laki yang tauhidnya sangat kuat. Di desanya ada pohon yang disembah orang. Pergi dia bawa kapak mau ditebangnya pohon itu. Dihadang dia oleh iblis. Mau kemana kau? Aku mau menebang pohon itu. Karena ini perbuatan syirik. Tidak usah gue ikut campur. Apa urusannya sama kau? Apalah mau kau tebang biar aja orang itu nyembah. Tidak akan ku tebang pohon itu. Melawan iblis nih Pak. Dipukul sama pemuda nih. Langsung tersungkur iblis. Kata iblis ini, tunggu. Jangan kau pukul aku. Karena kalau iblis jin melihatkan wujudnya di alam manusia, berlaku hukum manusia. Dipukul ya kena. Kadang tak mana takut, Pak. Iblis itu takut juga sama kita, Pak. Dia masih ada takutnya sama Allah. Kadang kita tidak ada takutnya sama sekali. Saya rasa iblis yang takut jumpa kita. Kadang iblisnya habis kena fitnah aja, Pak. Contohnya di bulan puasa, dia terbelenggu semuanya. Tidak banyak juga yang jahat, Pak. Iblis itu merasa dulu kena fitnah aku kan. Rupanya aku udah dibelenggu nih. Apa banyak juga yang jahat orang, Pak.
Berarti kitanya itu yang memang jahat. Jadi bulan puasa itu tuh murni semua Pak. Siapa apapun kita buat kejahatan itu murni diri kita sendiri karena iblis dibelenggu. Jadi dia tuh terfitnah selama ini. Kadang tak sedih lah iblis tuh mungkin Pak. Saya rasa yakin tuh. Di dunia dia mungkin dia banyak juga dia bikin-bikin video gitu. Hai guys, aku difitnah guys. Dia yang melakukan kejahatan, aku yang kena. Selalu dikata iblis telah menggelincirkan aku. Padahal aku tidak ada ikut campur. Aku standby aja dari tadi. Dia terus yang kena. Nah kemudian eh, masalah harta ini Pak, begitu dia memukul iblis itu terjatuh, kata iblis jangan kau pukul aku, kalau kau tidak jadi menebang pohon itu, setiap pagi kau bangun kau akan menemukan satu uang emas di bawah tempat tidur. Mendengar itu batal nebang. Nah, itulah ngerinya harta. Itu orang bertauhid tinggi kata Rasulullah. Besok pagi dia bangun, ada koin emas. Besok paginya lagi masih ada. Hari ketiga tidak ada lagi koin emas. Dibawa yang kapak. Aku mau tebang itu. Oh, kalau sekarang jangan macam-macam sama aku. Kau tidak tepat janji, hari ini tidak ada koin emas. Dipukul dia sama iblis itu, dialah terkapar. Pak. Mengapa kau begitu kuat? Kalau hari pertama kau kemari itu, niat kau tulus karena Allah. Jangankan aku, langit dan bumi pun tidak akan mampu menghalang. Tapi kalau sekarang, kau karena tidak menemukan lagi uang di bawah tempat tidur. Hina kau bagi aku, kata iblis. Lemah nak Pak, duit nih ngeri Pak. Saya misalnya ditelepon orang, Ustadz Jumat malam bisa ceramah di kampung kami Ustadz. Jam berapa Pak? Habis sisa. Tapi sore lah Ustadz berangkat, jam 3 udah bisa lah jalan. Tunggu saya tengok dulu Pak ya. Alhamdulillah Pak, kosong nih Pak. Oh ya Ustadz, kunci ya Ustadz ya. Iyalah, sejam sudah nelfon lah orang Pak. Ustadz bisa Jumat Mbak Daisa di kampung kami Ustadz. Sore juga lah Ustadz berangkat karena agak jauh nih, terus acara memang habis sisa, kita makan dulu habis maghrib. Oh minta maaf saya Pak, saya udah ada jadwal. Itulah mendadak pula tadi orang ngasih tahu ke saya nelfon Ustadz. Ya kalau bisa Ustadz ada sekian juta juga untuk Ustadz. Dia jam berapa tadi Pak? Gopah Pak. Nggak ada Pak. Kalau itu tuh goyang orang, nggak ada cerita. Maka kami ini penyakit aneh-aneh juga Pak. Karena mengecewakan orang kan kena gitu Pak. Jadi ini aja diajang introspeksi, jangankan orang lain, kami di bidang saya ini aja nih sering terjadi seperti itu. Istri dari jam 2 misalnya teleponnya suaminya nggak ngangkat-ngangkat, pulang jam 2 malam, ngamuk, nggak ada otak abang ya, nggak abang hargai aku telepon abang reject, aku video call abang reject. Jangan abang apa ya bang ya menganggap aku tuh bodoh ya, bukan nggak tahu. Di suami dia memang suami kurang ajar kau nih, aku manggil kau aja sekarang, nggak mau aku panggil abang lagi. Mau ngamuk, dibuka suami dompet. Tadi ada lembur di kantor, ini ada rezeki itu. Lain kali kasih kabar apa. Kalau ditelepon hilang marah tuh. Itu dia. Tanya sama istri saya tuh. Ada. Tapi kena saya habis ini kena. Saya yakin saya. Saya udah pasrah ya nih. Kena saya habis ini. Nah itu Pak ya, masalah uang. Janganlah kita Allah orang kalau tidak ada duit nak mau dia semua Pak. Tidak usah gitu-gitu kan. Tidak ada, kalau urusan duit ini lemah, itu kita minta perlindungan kepada Allah. Yang terakhir apa Pak? Wanita. Kalau sama wanita ini jangan Bapak bilang saya rajin sholat zikir. Insya Allah kalau sama perempuan bisa saya kuat. Jangan coba-coba ngomong itu Pak. Udah banyak terjadi ya Pak ya. Ada seorang ustadz sedang ceramah ditangkap polisi, ngamuk jamaah, akhirnya baru tahu dia sudah mencabuli 2 orang santri. Itu orang paham agama berat Pak kalau urusan wanita ini. Dan orang-orang pada masa lalu, contohnya Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Itu apa diminta perempuan tuh Pak di Narawan. Aku mau nikah sama kau, tapi bunuh Ali. Padahal itu Pak penghafal Quran tuh Pak. Kena sama rayuan wanita.
akhirnya dia kena. Mujahid Islam yang akhirnya pilih murtad, masih berdarah lagi pedangnya, dia kepung benteng orang Nasrani. Nampak dia perempuan cantik, disuratinya, bagaimana aku bisa memiliki dirimu, tinggalkan agamamu, aku akan menjadi milikmu. Murtad. Jadi jangan dikira untuk urusan perempuan, oh kita rajin sholat, rajin zikir, memang minta perlindungan kita kepada Allah. Nabi Yusuf aja Pak, apa kata Allah, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Waktu Nabi Yusuf dirayu tuh Pak, perempuan itu mau dengan Yusuf, Yusuf pun mau. Wah, Nabi itu Pak, kalau tidak dilindungi Allah, maka kita minta perlindungannya ke Allah nih, Pak. Bapak di lampu merah berhenti Pak, di depan Bapak ada guru senam aerobik, Bapak zikir apa aja tidak mempan lagi. Mau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hasbunallahu wa ni'mal wakil, tidak mempan Pak. Cara satu-satunya memang menghindar dari situ, baru bisa. Masih di belakang juga Bapak percuma Pak. Itulah kuatnya godaan. Bukan perempuan yang jahat, kitanya yang tidak bisa jaga mata. Ada ulama pernah saya tanya, di Indonesia ini kami itu banyak membalut aurat daripada menutup aurat. Bagaimana cara menjaga mata kami agar tidak liar? Dia dekati mulutnya ke telinga saya, mungkin dia tidak ingin orang lain dengar, dibisiknya. Masalah kita sama, jadi mudah-mudahan kita bisa dijaga Allah dengan 3 hal ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.